Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah subuh rahimakumullah. Di hadapan kita ini ada sebuah kitab yang banyak berkahnya, karena semenjak dahulu sudah banyak dijadikan sebagai acuan dalam mempelajari hadis, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in maknanya 40. An-Nawawiyah ini adalah nama orang yang menyusun kitab ini. Tepatnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nama beliau. Lahir pada tahun 1233 Masehi. Islam baru masuk ke tanah Jawa itu tahun 1233 Masehi, wafat tahun 1277 Masehi. Jadi usia beliau itu hanya 44 tahun. Saya sudah lebih tua daripada beliau sekarang. 44 tahun, tapi beliau meninggalkan begitu banyak karangan yang sangat bermanfaat. Ulama mencatat kitab yang beliau karang itu tidak kurang dari 40 judul kitab yang sudah dicetak. 40 judul kitab yang sudah dicetak. Kita bayangkan umurnya 44 tahun. Di antaranya itu yang paling masyhur adalah ketika beliau mensyarahi Sahih Muslim. Jadi ada kitab hadisnya Imam Muslim, itu beliau syarahi. Kemudian ada lagi Majmu' Syarah Muhazzab, itu tidak kurang dari 15 jilid besar. Nah, termasuk salah satu di antaranya ini adalah Arba'in Nawawi ini. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya bacakan dulu sebuah hadis yang beliau ungkapkan di dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ruwina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'udin wa Mu'adz bin Jabalin wa Abi Darda wa Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri. Ini semua nama-nama sahabat yang merupakan rujukan daripada hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha, barang siapa di antara umatku, siapa saja termasuk kita ini, yang menghafal 40 hadis min amri diniha, yang terkait dengan urusan agamanya, apakah itu terkait dengan akidah, apakah itu terkait dengan ibadah, apakah itu terkait dengan tazkiyatun nafs, akhlak, apa saja, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan hamba itu fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i, dalam golongan para faqih dan ulama. Masya Allah, 40 hadis. Ya, jadi kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan ba'athahu Allahu faqihan aliman, orang itu akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang faqih, aliman, dan seorang alim. Kemudian dalam riwayat yang lain
Nabi sabdakan, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Orang itu nanti, kata Nabi, saya akan jadi syafi', saya akan berikan dia syafaat dan saya akan menjadi saksi baginya di hari kiamat nanti. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Dikatakan kepada orang yang menghafal 40 hadis ini, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Barangkali sudah cukup ini Pak, untuk jadi motivasi bagi kita. Mari kita kira-kira kalau 1 tahun 2 hadis itu apa berat itu Pak kira-kira ya? 1 tahun 2 hadis. 1 bulan 1 hadis Pak. 1 bulan 1 hadis. Kurang lebih 3 tahun kita sudah hafal 40 ya. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu ini. Pertama kita harus memahami dulu apa itu hadis. Karena ini sering kali kita ucapkan, oh ada hadis Nabi, ada hadis Nabi. Sebenarnya hadis itu apa sih? Ya. Hadis itu, Bapak dan saudara sekalian, al-haditsu yutlaqu ala naqlin wa riwayati ma udhifa ila rasuli min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Jadi hadis itu adalah semua yang dikutip, diriwayatkan, diceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tentang sahabatnya atau tentang tabi'in, berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Apa itu takrir? Takrir itu sesuatu perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tidak berkomentar. Artinya itu boleh. Ya, itu hadis. Kemudian apa itu sahabat? Ini juga sering kita dengarkan. Apa itu sahabat? Kapan seseorang itu disebut sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat itu adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat bergaul dengan Nabi meskipun sebentar. Kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wafat dalam keadaan mukmin. Nah, itu namanya sahabat. Jadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu bergaul dengan Nabi. Bergaul dengan Nabi lama, akrab, tapi tidak beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan musyrik. Nah, itu bukan sahabat. Ya, jadi sahabat itu ada 3 syaratnya. Pertama, hidup sejaman dengan Nabi, pernah bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Nah, baik Bapak dan saudara sekalian, mari kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis ini temanya adalah innamal a'malu binniyati. Jadi semua perbuatan itu ujung-ujungnya nanti akan ditentukan oleh niatnya, motivasi hati, kerentek hati kita, apa yang menjadi motivasi kita ketika melakukan perbuatan itu. Hadis ini dari Amiril Mukminin Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Wala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati.
Nah, kita hafal ini. Ini namanya matan hadis. Innamal a'malu bin niyati. Semua perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Wa innamal likulli imri'im ma nawa. Setiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya, apa yang ia niatkan itulah yang akan kita dapatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang ia cari, awimra'atin yang kihuha, atau karena seorang wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka yang ia dapatkan tidak lebih daripada itu. Ya. Jadi sama-sama berhijrah kelihatannya, sama-sama berhijrah, tapi karena niatnya berbeda, maka semua akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya. Jadi zohirnya sama. Sama-sama kita bersedekah, sama-sama menyumbang, sama-sama kelihatannya, tapi niatnya berbeda. Barangkali ada yang memberikan bantuan karena lagi musim kampanye, ada yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Zohirnya kelihatannya sama-sama memberi, sama-sama tersenyum, akan tetapi niat inilah nanti yang menjadi rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya ingin memberikan sedikit kisah. Kita harus berhati-hati tentang niat ini, Bapak dan saudara sekalian. Dahulu itu ada dua orang bersaudara yang tinggal di satu rumah. Satu tinggal di lantai atas, yang satunya tinggal di lantai bawah. Dan kedua orang bersaudara ini punya karakter yang berbeda. Yang tinggal di atas ini orang soleh, hidupnya ini ibadah, sholat, puasa, zikir, baca Quran. Sementara adiknya yang di bawah ini ahli maksiat, peminum khamar, pemabuk. Suatu hari kakaknya yang ahli ibadah ini punya keinginan dalam hati. Dia ingin bertemu dengan setan. Penasaran dia, ingin bertemu dengan setan. Akhirnya setan itu betul-betul mewujud di dalam dirinya, mewujud di hadapannya. Ketemu dengan setan. Katanya, kamu itu ingin ketemu dengan saya inilah setan ini. Apa yang bikin kamu penasaran ketemu dengan saya? Iya, saya ini ingin tanya, bagaimana ibadah saya ini? Ya. Kemudian bagaimana caranya saya ini menghindari godaanmu? Setan ini kemudian mengatakan, ibadah kamu itu udah bagus, hebat kamu ini. Cuma kamu itu punya satu kekurangan. Dan apa kekurangan saya? Kamu itu tidak pernah menangis. Tidak pernah menangis karena menyesali dosa. Kenapa? Karena kau itu tidak pernah berdosa. Hebatnya setan ini, Pak. Ya. Kamu belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya menangis ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kamu belum pernah melakukan dosa. Oh begitu. Jadi cobalah satu kali aja, satu kali saja, supaya kau bisa merasakan bagaimana rasanya menyesali dosa, kemudian air mata kita ini menetes. Lalu kita bertobat, nikmat sekali itu.
Akhirnya orang ini berniat, besok saya akan turun ke tempatnya adikku dibawa, ikut minum sedikit. Niat begitu, Pak. Ya. Sementara adiknya dibawa, malam itu dia mabuk berat. Sampai dia muntah, dia kencing. Sampai kemudian dia bahkan tubuhnya itu penuh dengan kotorannya sendiri. Saking mabuknya itu. Nah, begitu dia sadar, dia lihat dirinya. Tiba-tiba terbetik dalam hatinya, sampai kapan saya begini nih? Saya ini sungguh memalukan. Umur saya sudah tua, masa begini terus, mabuk terus begini. Akhirnya dia ada niat, besok saya ingin naik ke tempat kakak saya. Saya ingin ikut-ikutan sholat. Saya mau sadar. Besoknya itu, Pak, qadarullah, Allah takdirkan. Yang kakaknya ini mau turun ke bawah, mau niat maksiat sedikit. Sementara adiknya ini naik ke atas mau tobat. Nah, adiknya naik dengan cepat, kakaknya juga turun dengan cepat. Tabrakan di tengah tangga ini, Pak. Berguling keduanya ini jatuh, sama-sama meninggal. Sama-sama meninggal. Apa yang terjadi? Maka kemudian ulama yang menceritakan ini dalam kitabnya mengatakan, ketahuilah bahwa semua orang akan dibangkitkan dengan membawa niatnya masing-masing. Jadi yang ahli ibadah ini sekian lama beribadah, akhir-akhir hayatnya itu dia berniat untuk melakukan maksiat, maka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan niat untuk melakukan maksiat. Sementara yang ahli maksiat ini selama bertahun-tahun, pada momen terakhir dalam kehidupannya dia niat untuk beribadah, dia niat untuk bertaubat, maka nanti akan dibangkitkan dengan membawa niat untuk bertaubat itu. Ya, inilah wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi semua orang itu hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, baik. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Saudara sekalian yang saya muliakan. Apa yang menjadi latar belakang hadis ini? Diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwa ketika kami berhijrah dari Makkah ke Madinah, ada seorang laki-laki di antara kami yang melamar seorang wanita. Wanita ini namanya Ummu Qais. Ummu Qais namanya. Tapi Ummu Qais ini tidak mau dinikahi oleh laki-laki itu kecuali laki-laki itu ikut berhijrah. Ya, aslinya ini laki-laki tidak mau hijrah, tapi karena dia jatuh cinta sama ini perempuan, dan perempuan itu mensyaratkan, kalau kau mau nikahi saya, ayo ikut hijrah ke Madinah. Terpaksa karena mengejar cintanya, ikutlah dia berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah dinikahi betul. Sehingga kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, kami menjuluki laki-laki itu sebagai muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah gara-gara Ummi Qais. Ya, sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian tersebutlah hadis yang mulia ini. Itu latar belakangnya. Kemudian apa yang kita pelajari dari hadis ini? Poin yang pertama adalah istiratun niyah. Nah, kita masuk ke fikihnya. Ya, istiratun niyah atau disyaratkannya niat. Jadi ittafaqal ulama'u ala anna al-a'mala as-sadirah minal mukallafin al-mu'minin la tasiru mu'tabaratan syar'an wa la yatarattabu thawabu ala fi'liha illa bin niyah. Jadi para ulama sepakat, ya, bahwa amal seorang mukmin, seorang mukallaf mukmin, amal seorang mukallaf mukmin itu tidak dianggap secara syariat
dan tidak bisa mendapatkan pahala illa bin niyati, kecuali niat. Ada niatnya, harus ada niat. Wan niyatu fil ibadatil maksudah, niat dalam ibadah inti, fil ibadatil maksudah, dalam ibadah inti, kas solati seperti solat, wal haji, haji, was shaumi, puasa, itu ruknun min arkaniha, adalah merupakan rukun. Jadi ada namanya ibadah inti, ada namanya ibadah wasilah. Ibadah inti itu seperti solat, ibadah wasilahnya atau sarananya seperti wudu. Ya, jadi kita ini wajib solat, tapi karena solat kita itu tidak sah kalau tidak pakai wudu, akhirnya wudu juga ikut wajib. Nah, itu namanya ibadah wasilah. Nah, ulama sepakat dalam ibadah inti disyaratkan atau niat itu dijadikan rukun, harus ada niatnya. Kita sholat, kita puasa harus ada niat. Tapi dalam ibadah sarana seperti wudu atau mandi wajib, faqalal Hanafiyah, maka para ulama mazhab Hanafi berpendapat hiya syartu kamalin fiha, bahwa niat itu hanyalah syarat kesempurnaan untuk mendapatkan pahala, bukan syarat sah. Ya, jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, kalau ada orang wudu tidak niat, itu wudunya sah, cuman tidak mendapatkan pahala. Nah, gitu. Tapi kalau menurut selain mazhab Hanifah, Syafi'i, Maliki, Hambali, bahkan di dalam ibadah yang sifatnya sarana, ini juga niat adalah rukun. Jadi tidak sah wudu orang itu kalau tidak berniat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu berniat. Kapan kita berniat? Waktu niyah awalul ibadah. Waktu niat itu adalah di permulaan ibadah. Di permulaan ibadah. Contohnya, katakbiratil ihrami bis sholati, seperti niat solat ketika takbiratul ihram. Niat solat ketika takbiratul ihram. Amma saumu, khusus untuk puasa. Nah, ini kalau puasa ini kan kita niat malam, belum puasa kita sudah niat. Kenapa? Fatakfi an-niyatu qablahu. Boleh kita niat sebelum mulai melaksanakan puasa. Kenapa? Li usri muraqabatil fajri. Ya, karena mengepaskan niat dengan waktu subuh ini tentu sesuatu yang menyulitkan. Tidak bisa kita gambarkan itu. Kita duduk menunggu masuknya waktu subuh, lalu kemudian mengepaskan itu dengan niat kita. Ya, tentu ini menjadi kesulitan tersendiri. Oleh karena itu dibolehkan berniat puasa sebelumnya. Ya. Makanya biasa kita habis sholat sebelum sholat witir itu sudah niat puasa besok. Ya, itu sudah sah itu, khusus untuk puasa. Nah, kemudian wa mahallun niyah, ya, tempatnya niat itu al-qalbu, di dalam hati. Nah, jadi niat itu di sini, Pak. Ya. Fala yustaratu at-talaffuzu biha, tidak disyaratkan untuk diucapkan atau dibunyikan. Tidak disyaratkan. Jadi kita mau sholat itu kita tidak wajib mengucapkan niat kita. Usolli fardhu zuhri umpama arba'a raka'atin, itu tidak wajib diucapkan. Ya, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, di dalam hati ini. Walakin yustahabu, tapi melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Melafazkan niat hukumnya sunnah. Apa fungsinya? Ya, liyusaidal lisanu alqalba ala istihdariha, untuk membantu fokusnya hati dalam menghadirkan niat. Membantu fokusnya hati dalam menghadirkan niat. Ini kadang-kadang kita ini mau sholat apa ini? Zuhur atau asar? Tidak ada fokusnya. Nah, oleh karena itu kita sebelum takbir
Kita fokuskan dulu. Ini saya ini sholat apa? Sholat zuhur. Saya ini makmum atau imam? Oh, saya ini makmum. Ini sholat qadha atau sholat ada? Nah, itu kita fokuskan dulu ke situ. Itulah fungsinya niat itu diucapkan, dilapaskan untuk membantu hadirnya niat itu di dalam hati. Ya, baik. Kemudian wa yustaratu fiha ta'yinul manwi wa tamyizu an ghairihi. Ya. Menentukan secara tepat ibadah yang hendak dilakukan itu disyaratkan. Jadi ditakyin, ditentukan. Umpama sholat, tidak cukup kita mengatakan saya niat sholat, tidak cukup. Tapi harus ditentukan sholatnya sholat apa. Ya, minimal itu. Saya niat sholat zuhur. Minimal itu. Kalau kita makmum, kita harus menyebutkan makmuman. Ya, kalau kita berjamaah, supaya kalau kita mau dapat pahalanya jamaah, kita harus menyebutkan makmuman. Kalau tidak disebutkan makmuman, sholatnya sah, cuma tidak mendapatkan pahala berjamaah. Adapun imam tidak disyaratkan untuk berniat imam. Ya, jadi kalau kita imam tidak disyaratkan mengucapkan imaman, tidak, kecuali pada sholat Jumat. Nah, kecuali imam pada sholat Jumat itu imam harus mentakyin bahwa posisinya adalah imam. Itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang Bapak dan saudara sekalian yang saya muliakan, ya inilah barangkali beberapa poin yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Jadi saya ingin ulangi, innamal a'malu binniyati. Ya. Innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, ini kita. Tsumma hakadha wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Tapi mohon maaf Ustaz, mungkin ada jamaah yang ingin menanyakan ataupun seputar pembahasan tadi yang belum terlalu difahami. Kami persilahkan. Tapi ada mewakili satu pertanyaan masalah niat tadi, yaitu bagaimana hukumnya kalau kita berniat menggunakan bahasa Indonesia dalam hati kita, misalnya tadi. Ya, niat itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan mengerjakannya itu. Jadi Allah itu di hati ini sudah niat. Di dalam hati itu ketika kita sholat umpama, silahkan menggunakan bahasa apa saja. Bahasa Indonesia boleh. Ya. Karena ini sebenarnya cuma di benak saja. Di benak saja. Ya. Hanya di benak. Jadi seumpama yang di benak saya ini bisa ditulis umpama, mungkin tulisannya itu berbahasa Indonesia, tidak masalah. Umpama saya niat sholat zuhur makmum di dalam hati, ya. Atau pakai bahasa Bugis, ya. Niat kak mas sepajal loro maka cuy kuimangi, tidak masalah. Yang penting jangan diucapkan. Kapan diucapkan, batallah sholat kita. Ya, seperti itu. Boleh. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan kajian tadi sempat belum terlalu memahami atau kurang jelas, bisa didiskusikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan paparan Pak Kiai tadi, bahwa imam itu pada hari Jumat tidak berniat imam. Sedangkan kita kan sama-sama ada ada makmum dengan ada imam. Kenapa Pak Imam ini tidak berniat bahwa saya imam? Itu Pak Ustaz, terima kasih. Hari Jumat imam itu wajib mentakyin bahwa dia adalah imam. Kenapa? Karena hari Jumat itu wajib berjamaah. Ya, mungkin begitu Pak ya. Jumat itu kan harus ditunaikan dengan berjamaah. Tidak bisa kita sholat Jumat sendiri. Tidak bisa. Ya, seperti itu. Kalau sholat berjamaah selain Jumat, ya boleh jadi ada orang yang kelihatannya berjamaah, tapi mungkin sebenarnya dia niat sholat sendiri, tidak masalah. Kalau kita berjamaah kan begini, berarti imam tidak membaca, maksudnya tidak berniat imam. Tidak diwajibkan. Jadi seumpama ada orang lagi sholat zuhur, lagi sholat zuhur di sini, terus kita masuk, kita boleh langsung bermakmum kepadanya, dan dia tidak perlu merubah niatnya. Dari tadi sholat sendiri, kemudian karena ada di belakang, wah saya rubah niat jadi imam deh. Tidak perlu. Kecuali sholat Jumat. Karena Jumat itu wajib berjamaah. Ya. Gitu. Kasih Pak Ustaz. Ya, mungkin juga dijelaskan masalah yang terjadi selama ini. Misalnya kadang ada seseorang sholat sunnah misalnya Ustaz. Dia sholat sunnah, kemudian ada orang datang mengira orang ini sholat fardu, lalu ditepuklah mengikuti sholatnya ini orang, padahal dia sholat sunnah. Bagaimana itu hukumnya? Ya, ini masalah seperti itu agak kompleks. Jadi kalau kita ingin penjelasan yang karena banyak cabang-cabangnya nanti itu, banyak istilahnya, banyak karena kasuistik ceritanya itu, banyak kasus-kasus yang berbeda. Oleh karena itu, mungkin nanti ada waktu kita khusus membicarakan tentang fikihnya sholat berjamaah umpama. Nah, itu nanti kita akan lengkapi nanti di situ. Ya, tapi secara umum saya bisa katakan di sini bahwa orang yang mau niat sholat fardu boleh saja bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah, boleh, atau sebaliknya juga boleh. Ya, boleh. Ya, dan tidak harus nanya dulu. Ya, langsung aja. Ini lagi sholat apa nih Pak? Nah, tidak perlu. Ya. Karena pernah terjadi itu, ada orang lagi sholat, ada makmum masuk, ada orang mau bermakmum masuk, nanya dulu dia, ini sholat apa Pak? Saya sholat sunnah. Ini lagi sholat dijawab. Malah kacau semua. Ya, silakan saja nanti. Tapi nanti akan ada masalah-masalah yang sifatnya kasuistik, yang mungkin saat ini belum bisa saya sampaikan secara gamblang, karena maklumlah kita ini ilmunya juga tidak dibawa semua, banyak yang ketinggalan di kitab. Beda dengan Imam Ghazali yang hafal semua ilmunya. Kalau kita ini terbatas. Saya kira mungkin demikian ya. Cukup ya? Cukup Pak, insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan duduknya kita sebentar di sini Allah Subhanahu wa taala anggap di sisinya ini sebagai sarana bagi kita atau usaha bagi kita
untuk menuntut ilmu. Dalam hadis dikatakan, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, maka selama dia berada di majelis itu, dia dianggap seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi sebenarnya semakin lama kita dalam sebuah majelis itu sebenarnya semakin bagus, andai kita mengetahui nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.